Di tengah hamparan biru Samudra Pasifik, Federasi Mikronesia adalah negeri kepulauan yang terdiri dari 4 situs negara yang ada di bagian Colombia. utama, Yap, Yang pertama Cook, adalah Bell Pohnpei, Tower, dan di Kosrae, mana ini masing-masing dengan merupakan satu budaya gedung yang khas bersejarah namun Spanyol pada terjalin waktu erat dulu. oleh ikatan Faktanya hingga sejarah kini masih dan laut. digunakan untuk membunyikan. Kehidupan Memang sudah tidak sehari-hari di digunakan sini lagi itu berjalan dalamnya. dengan Kebetulan ritme yang situs saya damai, selanjutnya dekat dengan mengikuti rumah dia. alunan Baik, ombak, setelah tiupan angin kembali tropis, dari tempat dan tadi, tradisi saya yang diantarkan menuju diwariskan ke tempat di turun-temurun. belakang S Hardware. Masyarakat Ada satu seperti Mikronesia gudang. hidup dekat dengan alam. Banyak keluarga yang masih mengandalkan perikanan tradisional dan pertanian subsisten. Pria sering terlihat melaut di pagi Saya hari, berjalan kaki menggunakan seperti perahu biasa kayu untuk atau melihat canuk kota dan melihat tradisional apakah yang ada dibuat tur. Ini dengan belum terlalu keterampilan beruntung kali tangan, ini karena saya sementara melihat perempuan ada mengurus tur, kebun tapi keladi, jujur orang-orangnya singkong, itu dan pisang, mengatakan atau bahwa menenun karena tikar susah pandan mencari untuk tur di kebutuhan sini, rumah jalan ninja tangga. saya adalah saya mencari Kehidupan di coffee desa shop, masih dan di kental dalam coffee dengan shop yang semangat tutup gotong royong. kemarin Jika 10.000 ada yang langkah. membangun Ada yang rumah jual atau jajanan menyiapkan di pesta, sebelah kanan. seluruh Saya nggak komunitas berhenti akan dulu turut membantu. karena saya masih mau Adat jelangkah istiadat berangkatan ke sini. Mikronesia Tapi memiliki tanggal yang hubungan ingin yang erat dengan saya laut. cari Di Yap, itu kebetulan nggak misalnya, ada. Jadi tradisi adanya navigasi antara kuno seminggu saya jalan menggunakan pulang, bintang dan saya arus kebetulan laut nyegat masih taksi, diajarkan oleh para dan tetua. ya tiba-tiba Sementara di sang driver Pohnpei, itu, upacara dan sakau, saya memulai minuman perjalanan dengan tradisional yang mengantarkan dibuat dari sandiran akar kota tanaman kapa, kolonia di menjadi Pohnpei. bagian Kita penting dalam memasuki pertemuan sosial kawasan dan yang ritual bisa adat. dikatakan sudah bukan Prosesi daki akan ini kita diiringi datangi, tata yakni cara Cape yang penuh Rocky penghormatan, Waterfall. di mana tamu duduk melingkar, Dan dan bagus, minuman memang benar-benar disajikan dijaga dengan gitu. urutan Jadi kalau menurut saya tertentu sebagai $10 simbol worth lah. persaudaraan dan persatuan. Budaya Mikronesia juga terlihat dari seni, tarian, dan musiknya. Tarian Memang nggak tradisional banyak yang sering dilakukan saat terlupakan perayaan di panen atau Mikronesia. penyambutan tamu, Voila. diiringi genderang kayu dan Dan ini nyanyian dibangun yang di atas bercerita bukit, tentang merujuk sejarah kepada leluhur. bangunan ini ada di Pakaian tengah-tengah. adat bervariasi. Dan ini Di Yap, ada dalam perempuan dinasti mengenakan Saglo rok pada rumput masa atau kain ini anyaman seperti warna-warni, Venice di Italia. sementara The di mystery Pohnpei, adalah busana bagaimana lebih mereka bisa tertutup dengan memindahkan motif bunga batu-batu tropis yang besar cerah. ini. Mati. Meskipun Di sini modernisasi pun saya perlahan masuk, merasakan tradisi betapa tetap aura dijaga. sakral ini Hukum masih adat sangat masih terasa berlaku di di sini. banyak Karena desa, kata saya terutama Bapak, dalam sebentar lagi urusan sudah tanah waktunya dan hujan, laut, yang sehingga kalau dianggap hujan sebagai bakal warisan kita komunal, melangkah seakan bukan becek, milik pribadi. bunyinya mengerikan. Nilai hormat kepada tetua menjadi prinsip utama, ucapan, Cukup gerak lama dan tubuh, menurut saya dan nggak bahkan terlalu cara lama. duduk Saya pun akan pindah diatur ke untuk negara menunjukkan selanjutnya, rasa hormat. yakni menuju Bagi ke, ada yang bisa masyarakat nebak? Federasi Mikronesia, kehidupan sehari-hari bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan warisan leluhur. Laut, bintang, dan tanah bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari identitas yang membentuk jati diri mereka sejak ribuan tahun lalu. Di tengah lanskap tropis yang mempesona, Federasi Mikronesia menyimpan harta karun tak hanya di lautnya, tetapi juga di ruang-ruang museum kecil yang penuh cerita masa lalu. Salah satu yang paling menarik perhatian wisatawan adalah koleksi fosil yang tidak biasa, jejak kehidupan purba yang ditemukan di daratan dan dasar Laut Pasifik. Salah satu koleksi paling terkenal adalah fosil kerang raksasa purba yang beratnya mencapai puluhan kilogram. Cangkangnya membentuk spiral besar dengan guratan alami yang tampak seperti ukiran seni. Konon, kerang ini hidup jutaan tahun lalu di perairan yang kini mengelilingi Yap dan Pohnpei. Ukurannya yang luar biasa membuatnya dijuluki rumah mini dari laut oleh penduduk setempat. Ada pula fosil ikan laut dalam yang bentuknya begitu aneh, matanya besar menonjol, rahangnya panjang berliku, dan giginya seperti jarum. Fosil ini ditemukan oleh nelayan yang tidak sengaja mengangkatnya bersama jaring di perairan dalam cuk. Banyak pengunjung museum yang tersenyum geli sekaligus kagum, karena bentuknya mirip monster laut dari cerita rakyat, namun ukurannya hanya sebesar kepala manusia. Yang tak kalah memikat adalah fosil terumbu karang kuno yang berbentuk menyerupai bunga mekar. Warnanya telah memutih seiring waktu, tapi pola detailnya tetap indah dan nyaris sempurna. Para ilmuwan percaya fosil ini menyimpan informasi tentang iklim dan kehidupan laut ribuan tahun lalu, sementara penduduk lokal menganggapnya sebagai taman bawah laut yang membeku. Fosil yang dianggap paling misterius adalah fragmen tulang hewan laut tak dikenal yang ditemukan di gua bawah air di Kosrae. Bentuknya tak mirip ikan, reptil, ataupun mamalia laut yang dikenal sains modern. Beberapa peneliti menduga ini adalah sisa makhluk purba penghuni Samudra Pasifik yang telah punah jutaan tahun lalu, sementara masyarakat setempat mengaitkannya dengan legenda tentang naga laut penjaga pulau. Koleksi fosil di Museum Mikronesia bukan sekadar benda mati yang diam di balik kaca. Mereka adalah potongan cerita besar tentang bagaimana laut, daratan, dan manusia telah berinteraksi selama jutaan tahun. Setiap lekuk cangkang, setiap guratan tulang, dan setiap pola karang membawa pesan dari masa lalu,
menghubungkan generasi masa kini dengan rahasia samudera yang luas dan tak terbatas. Sejarah Federasi Mikronesia adalah kisah panjang yang dimulai jauh sebelum kata negara dikenal di Pasifik. Ribuan tahun lalu, para pelaut ulung dari Kepulauan Asia Tenggara dan Melanesia berlayar menembus samudera dengan perahu layar sederhana, hanya berbekal bintang, arus, dan intuisi. Mereka menemukan gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah lautan biru, lalu menetap, membentuk masyarakat dengan bahasa, budaya, dan adat yang berbeda di setiap atol dan pulau besar. Kerajaan-kerajaan kecil berkembang, seperti Kerajaan Yap yang terkenal dengan batu uang, raksasa, atau Pohnpei yang menjadi pusat megah Nan Madol, kota batu misterius yang dibangun di atas laguna. Situs-situs kuno ini kini menjadi magnet wisatawan, memikat para arkeolog, fotografer, hingga petualang yang ingin menyentuh langsung sisa-sisa peradaban laut yang megah. Masa kolonial membawa gelombang perubahan besar. Mikronesia pernah berada di bawah kekuasaan Spanyol, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Setiap kekuasaan meninggalkan jejaknya, baik berupa arsitektur, bahasa serapan, maupun tradisi baru yang menyatu dengan budaya asli. Bekas benteng, gudang perang, dan kapal karam Perang Dunia II di Cuk Lagoon kini menjadi situs selam kelas dunia yang ramai dikunjungi turis dari seluruh penjuru bumi. Namun, yang paling memikat dari Mikronesia bukan hanya peninggalan sejarahnya, melainkan juga legenda rakyat yang masih hidup di tengah masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Isokelekel, pejuang dari kepulauan luar yang menyeberangi laut untuk membebaskan Pohnpei dari Raja Tiran. Menurut cerita, Isokelekel bukan hanya manusia, Yang pertama tetapi adalah keturunan Bell dewa Tower, laut. di mana ini Keberaniannya merupakan dikenang satu dalam gedung tarian, bersejarah Spanyol pada lagu, waktu dulu. dan ukiran Faktanya hingga kini tradisional masih hingga hari digunakan ini. untuk membunyikan. Memang Di sudah Yap, tidak digunakan ada lagi itu legenda tentang dalamnya. makhluk Kebetulan penuntun situs saya bintang, selanjutnya dekat roh dengan laut rumah yang dia. Baik, dipercaya setelah menuntun para pelaut kembali dari melewati tempat badai dan tadi, saya gelap malam diantarkan menuju menuju ke Pulau tempat di Aman. belakang S Hardware. Di Kosrae, Ada satu seperti orang tua gudang menceritakan kisah Putri Karang, gadis cantik yang berubah menjadi terumbu karang untuk melindungi kampungnya dari serangan bajak laut. Legenda-legenda Saya ini berjalan tidak hanya kaki menjadi seperti hiburan biasa malam untuk di naik ke tepi kota api dan melihat unggun, apakah ada tetapi tur. juga Belum terlalu menuntun beruntung moral, kali ini karena saya mengajarkan melihat keberanian, ada tur, kesetiaan, tapi dan jujur cinta orang-orangnya terhadap itu tanah air. mengatakan bahwa Kini, karena susah Federasi mencari tur di sini, Mikronesia jalan menjadi ninja salah saya satu adalah saya destinasi mencari wisata coffee yang shop, dan memadukan inilah coffee shop keindahan yang alam dan tutup kedalaman kemarin sejarah. 10.000 langkah. Laut Ada yang biru jual kristal, jajanan pantai di sebelah berpasir kanan, putih, saya nggak hutan berhenti dulu tropis, kota karena batu saya kuno, masih mau jalan hingga keberangkatan reruntuhan ke perang, sini. Tapi semuanya tanggal berpadu yang menjadi ingin mosaik saya pengalaman yang cari sulit itu kebetulan dilupakan. nggak ada. Jadi adanya Setiap antara wisatawan sini yang jalan datang pulang, bukan hanya saya membawa kebetulan pulang nyegat foto taksi, indah, tetapi dan juga ya cerita tiba-tiba tentang negeri yang sang kecil driver di itu peta, namun saya memiliki memulai sejarah perjalanan dan yang jiwa mengantarkan sebesar samudera sambiran yang kota mengelilinginya. kolonial di Pohnpei. Kita memasuki kawasan yang bisa dikatakan sudah bukan